Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan kita kali ini, teman-teman diharapkan untuk menyiapkan pena dan kertas untuk mencatat. Kali ini kita akan membahas tentang PPh pasal 23 atau PPh 23 yang ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 23. PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak Badan Dalam Negeri atau WPDN dan BUT atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Berikut adalah pemotong PPh pasal 23. Yang pertama adalah badan pemerintah, yang kedua subjek pajak Badan Dalam Negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, yang keenam orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh KPP sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu yang pertama, akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, orang pribadi yang melakukan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Berikut adalah penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 atau yang selanjutnya disebut sebagai objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus atau yang sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kelima ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keenam, ada imbalan sehubungan dengan jasa. Ada beberapa jasa dan sangat banyak, contohnya ada jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, serta jasa-jasa lain yang bisa kita lihat di PMK nomor 141-PMK.03-2015. Berikut adalah penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 atau non-objek pajak PPh 23 sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank, kemudian yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terhutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi, yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, kemudian koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berketempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat yang pertama, dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian yang kedua, bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Masih tentang non-objek pajak PPh 23, yang keempat, yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang untuk penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Nah, selanjutnya kita lihat gimana sih cara perhitungan PPh pasal 23? Untuk menghitung PPh 23, caranya adalah dengan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Yang perlu diperhatikan adalah tarif serta dasar pengenaan pajaknya, karena ada dua tarif untuk PPh pasal 23. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ada dua tarif untuk PPh pasal 23, yaitu 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, serta penghargaan, dan 2% untuk imbalan jasa dan sewa. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu tentang PPh 23 ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang PPh 23 untuk dividen. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum kita menghitung PPh 23 untuk dividen. Yang pertama, jika dividen itu diterima oleh wajib pajak luar negeri, maka merupakan objek pajak PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Kemudian yang kedua, bila dividen itu diterima oleh wajib pajak orang pribadi, maka merupakan objek pajak PPh final pasal 17 ayat 2C dengan tarif 10%.
Yang ketiga, dividen yang diterima WP berbentuk koperasi dan berasal dari cadangan laba tidak ditahan, maka bukan merupakan objek pajak PPh pasal 23. Yang keempat, dividen yang diterima wajib pajak perseroan terbatas, BUMN, BUMD dengan syarat yang tadi sudah disebutkan di depan, yaitu bahwa dividen tersebut berasal dari cadangan laba tidak dibagi, kemudian pemilikan saham paling rendah 25%, maka bukan merupakan objek pajak. Jadi, di luar angka 1, 2, dan 3, dividen yang diterima oleh wajib pajak merupakan objek pajak PPh pasal 23. Kita langsung ke contoh. Pada tanggal 1 April 2020, PT Ubur-Ubur memberikan dividen sebagai berikut. Yang pertama, untuk PT Bikini Bottom dengan jumlah penyertaan modal 10%, jumlah dividen yang dibayarkan 10 juta. Kemudian yang kedua, PT Krabby Patty yang merupakan BUMN dengan jumlah penyertaan modal 26% dan jumlah dividen yang dibayarkan sebesar 35 juta. Yang ketiga, Tuan Squidward dengan jumlah penyertaan modal sebesar 15% dan dividen yang dibayarkan sebesar 20 juta. Dan yang terakhir adalah PT Patrick All Star dengan jumlah penyertaan modal 20% dengan jumlah dividen yang dibayarkan sebesar 28 juta. Berikut adalah cara perhitungan pajak atas pembagian dividen yang dilakukan oleh PT Ubur-Ubur. Yang pertama, PT Bikini Bottom dengan penyertaan modal sebesar 10% dan jumlah dividen 10 juta. Ini merupakan objek pajak PPh pasal 23, sehingga PPh pasal 23-nya dicari dengan mengalihkan tarif dengan DPP-nya, yaitu sebesar 10 juta, sehingga PPh 23-nya adalah sebesar Rp1.500.000. Yang kedua, PT Krabby Patty yang merupakan BUMN dengan penyertaan modal 26% serta jumlah dividen sebesar 35 juta. Ini bukan merupakan objek pajak PPh pasal 23 karena penyertaan modal PT Krabby Patty telah melebihi 25%, sehingga tidak dipotong PPh pasal 23. Kemudian untuk Tuan Squidward, penyertaan modal sebesar 15% dengan jumlah dividen 20 juta. Ini bukan merupakan objek pajak PPh pasal 23, melainkan objek pajak final dengan tarif 10%, sehingga pajaknya akan menjadi 10% dikalikan dengan 20 juta menjadi 2 juta rupiah. Untuk PT Patrick All Star dengan penyertaan modal 20%, dividen sebesar 28 juta. Ini juga merupakan objek PPh pasal 23, yaitu penghitungannya adalah sebesar 15% dikali 20 juta, sehingga hasilnya adalah 3 juta rupiah. PPh 23 ini dipotong oleh PT Ubur-Ubur. Selanjutnya, kita akan membahas PPh 23 untuk bunga. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan perlu diingat. Yang pertama adalah jika bunga diterima oleh wajib pajak luar negeri, maka ini merupakan objek PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Kemudian, untuk bunga berupa bunga obligasi atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka akan dikenakan tarif pajak final sebesar 15%. Untuk bunga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank, ini dikecualikan dari pengenaan PPh atau bukan objek pajak. Untuk yang selanjutnya, bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah merupakan objek pajak PPh final dengan tarif 20%. Untuk bunga yang diterima oleh anggota koperasi atas simpanan di koperasi dengan jumlah yang tidak melebihi 240.000 sebulan, dikecualikan dari pengenaan PPh atau bukan objek pajak. Yang selanjutnya, bunga yang diterima oleh anggota koperasi atas simpanan di koperasi dengan jumlah melebihi 240.000 sebulan akan dikenakan tarif final sebesar 10%. Untuk bunga yang tidak termasuk poin 1 sampai dengan poin 6, maka merupakan objek pajak PPh pasal 23. Langsung ke contoh perhitungan, yaitu PT Telolet membayarkan bunga sebesar 10 juta atas pinjaman pada PT Omdo. Hitung PPh 23 atas bunga yang dibayarkan oleh PT Telolet. Sangat gampang, kita hanya mengalihkan tarif dengan DPP-nya. Tarif sebesar 15% dikalikan dengan DPP-nya sehingga PPh 23-nya menjadi Rp1.500.000. Perlu diketahui bahwa PPh 23 ini dipotong oleh PT Telolet.
Contoh selanjutnya yaitu masih PT Telolet menerima bunga atas deposito di Bank Jali sebesar 8 juta rupiah. Untuk PPh 23-nya, maka tidak dipotong PPh 23, melainkan dipotong PPh final sebesar 20%, sehingga hasilnya adalah Rp1.600.000 dipotong PPh final. Selanjutnya kita akan membahas tentang PPh 23 atas royalti. Langsung ke contoh, yaitu PT Pelangi memberikan royalti pada PT Lima Tamu atas merek dagang baju yang digunakan oleh PT Pelangi sebesar Rp30 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 23-nya, kita tinggal mengalihkan tarif dengan DPP-nya, yaitu 15% dikali dengan 30 juta, sehingga PPh pasal 23-nya menjadi Rp4.500.000. PPh ini dipotong oleh PT Pelangi. Next, untuk PPh 23 atas hadiah. Adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang hadiah. Yang pertama, ketika hadiah itu merupakan hadiah undian, maka merupakan objek pajak PPh final dengan tarif 25%. Yang kedua, ketika hadiah penghargaan tersebut diterima oleh wajib pajak orang pribadi, maka akan menjadi objek pajak PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 atau tarif pajak progresif. Yang ketiga, jika hadiah diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, maka menjadi objek pajak PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Dan yang terakhir, ketika hadiah undian diterima oleh wajib pajak badan, maka ini termasuk objek pajak PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Sehingga untuk hadiah yang terpotong PPh pasal 23 adalah ketika hadiah tersebut diterima oleh wajib pajak badan. Langsung ke contoh, PT Mamah Muda menerima hadiah atas perlombaan balap karung di festival ulang tahun PT Dudu senilai Rp10 juta. Hitung PPh 23 atas hadiah tersebut. Kita hanya tinggal mengalihkan tarif dengan DPP-nya, yaitu sebesar 15% dikalikan dengan 10 juta, sehingga PPh 23 atas hadiah yang diterima oleh PT Mamah Muda adalah sebesar Rp1.500.000, dan PPh 23 ini dipotong oleh PT Dudu. Next, kita akan membahas tentang PPh 23 atas jasa. Perlu diketahui apabila imbalan jasa diterima oleh wajib pajak orang pribadi, ini merupakan objek pajak PPh pasal 21 dengan tarif pajak pasal 17 atau tarif pajak progresif. Yang kedua, apabila imbalan jasa tersebut diterima oleh wajib pajak luar negeri, maka merupakan objek pajak PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Dan jika imbalan jasa diterima oleh wajib pajak badan, maka merupakan objek pajak PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Sehingga untuk imbalan jasa yang dikenakan PPh pasal 23 adalah ketika imbalan ini diterima oleh wajib pajak badan. Langsung ke contoh, yaitu PT Ayam membayarkan jasa servis mesin potong ayam sebesar 5 juta kepada PT Denlape. Maka PPh 23-nya adalah 2% dikalikan dengan 5 juta, sehingga PPh 23-nya sebesar Rp100.000 dipotong oleh PT Ayam. Lanjut, kita akan membahas tentang PPh 23 atas sewa. Untuk sewa, perlu diketahui jika sewa atas tanah atau bangunan ini merupakan objek pajak PPh final 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 10%. Untuk sewa selain tanah dan bangunan merupakan objek pajak PPh 23 dengan tarif 2%. Contohnya, PT Anak menyewa sebuah alat berat pada PT Gembala seharga 35 juta. Hitung PPh 23 atas sewa tersebut. Jawabannya masih sama, PPh 23 dihitung dengan mengalihkan tarif dengan DPP, yaitu 2% dikalikan dengan 35 juta, sehingga PPh 23-nya adalah sebesar Rp700.000 dan dipotong oleh PT Anak. Untuk batas akhir penyetoran PPh pasal 23 adalah 10 hari setelah berakhirnya masa pajak, dan untuk batas akhir pelaporan PPh pasal 23 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Untuk wajib pajak yang terpotong PPh pasal 23 namun tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, maka akan dikenai kenaikan tarif sebesar 100%. Jadi misalnya ketika seorang WP menerima dividen royalti atau bunga,
Yang awal mulanya tarifnya 15%, ketika tidak punya NPWP, maka tarifnya akan berubah menjadi 30%. Begitu pula untuk jasa ataupun sewa. Ketika WP tidak punya NPWP, maka tarif akan naik menjadi 4%. Sekian pembahasan kita kali ini tentang PPh 23, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.